Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum dan etika bisnis. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah hukum dan etika bisnis dari dosen saya, Ibu Lestari Ningrum, MSI PAR. Ini adalah profil saya. Saya pribadi adalah Muhammad Fikri Ramadan dari kelas S1 Hospar B 2018 dengan NIM 18530-152. Sebelum saya lanjut dengan presentasi saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya presentasikan nantinya. Jadi poin yang pertama adalah pendirian badan usaha. Bagaimana jika saya atau seseorang mempunyai badan usaha namun tidak memiliki badan hukumnya itu sendiri. Yang kedua, resiko karyawan. Jadi bagaimana resiko karyawan saat perusahaannya itu melakukan strategi merger. Lalu yang ketiga, ada hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut dengan haki. Manfaat. Jadi kita akan membahas dari manfaat sebuah haki dalam usaha kita. Selanjutnya, ini adalah poin pertama. Pendirian badan usaha yang tidak berpayung hukum. Jadi pendirian badan usaha di Indonesia yang berdiri dalam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan dengan tegas antara kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan kekayaan badan usaha itu sendiri. Jadi menurut saya apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi atau pemilik dari badan usaha tersebut dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, maka badan usaha tersebut dapat dituntut atau diminta ganti rugi. Namun tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, tetapi termasuk harta pribadi dari pemilik atau yang mempunyai pendiri badan usaha itu sendiri. Jadi apabila Anda ingin mendirikan badan usaha, namun badan usaha Anda tidak memiliki hukum, maka Anda pribadi harus bersiap menangani resiko yang kemungkinan akan merugikan kekayaan Anda itu sendiri. Lanjut, resiko karyawan saat perusahaan melakukan strategi merger. Jadi apabila perusahaan melakukan strategi merger tidak membuat putusnya berakhir hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Hal ini tercantum pada pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja tidak ingin melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan yang melakukan merger. Hal tersebut tercantum pada pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi pada gambar di samping ini hanya sebagai contoh sekilas saja. Misalkan Tokopedia dan JNE. Saya akan membahas dampaknya saja pada karyawan tersebut. Jadi dampak yang akan dirasakan langsung pada karyawan adalah karyawan harus melakukan adaptasi dengan lingkungan baru mereka seperti peraturan atau kebijakan baru dari perusahaan. Kemudian kemungkinan ada rekan kerja mereka yang baru dan itu mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka. Kenapa? Karena mungkin jika seorang karyawan sudah merasa nyaman dengan rekan mereka lalu tiba-tiba ganti shift atau ganti tempat, dimutasikan tempatnya, dan itu secara psikologis mereka merasa tidak nyaman dengan rekan baru mereka dan mereka harus adaptasi kembali. Lalu yang terakhir, dampak yang dirasakan langsung dari karyawan ini adalah perubahan penentuan jam kerja dan gaji mereka. Jadi ini efek domino dari
kebijakan perusahaan baru, dan ini juga sangat mempengaruhi karyawan tersebut. Kemudian yang terakhir, manfaat haki. Manfaat haki yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, memberikan perlindungan hukum untuk usaha kita, dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan usaha kita dan mendorong kreativitas untuk kita berwirausaha. Lalu yang kedua adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, industri, dan penambahan lapangan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di dalam badan usaha kita itu sendiri. Dan menurut saya, apabila saya memiliki usaha saya, insya Allah jika terkabul saya akan memiliki resort. Jadi apabila tidak ada pesaing, usaha yang akan membuat produk yang merek yang akan saya punya, saya akan mendaftarkan merek usaha saya didirikan ke Haki, juga untuk memudahkan apabila saya akan memperluas usaha saya atau saya membuka cabang usaha saya, maka Haki akan mempermudah lisensi saya karena sudah legal dan terdaftar di dalam Haki. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.